Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai traditional approach ya. Kalau beberapa video yang lalu saya sudah menjelaskan mengenai object oriented approach. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai traditional approach dengan menggunakan tools ya atau alat bantu. Kita akan membuat data flow diagram ya atau DFD atau ada juga yang menyebutnya sebagai diagram aliran data atau DAD. Oke, traditional approach teorinya itu menggambarkan kegiatan sebagai proses yang dilakukan oleh orang atau komputer. Ya, DFD salah satu alat bantunya yaitu dengan membuat data flow diagram atau DFD. DFD itu merupakan model sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam satu diagram. Ya, input dan output, kemudian proses penyimpanan data. Yang ditekankan itu adalah data flow ya, atau aliran data. Nah, untuk membuat data flow diagram itu ada 4 simbol yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama ini namanya simbol proses ya, digambarkan kalau menurut Jane Anserson dia seperti ini. Jadi di masing-masing ujungnya itu membentuk setengah lingkaran. Tetapi kalau menurut DeMarco digambarkan dengan simbol lingkaran, bukan elips ini ya, ya simbol lingkaran. Gunanya untuk apa? Ini merupakan description, ya, description dari nama prosesnya. Merupakan deskripsi dari nama prosesnya. Nah, sebenarnya kalau Anda sudah buat bab 2 di poin 2.1 itu kan ada pendekatan fungsional. Nah, nama proses dari pendekatan fungsional itu itulah nama prosesnya. Ya, jadi sebenarnya ini semua sudah Anda buat tuh, sudah Anda buat di bab 2. Makanya saya bilang beberapa pertemuan kemarin minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa buatlah secara detail karena akan memudahkan Anda untuk mendesain dengan membuat data flow diagram. Ya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah data flow atau aliran data. Data flow atau aliran data digambarkan dengan gambar flow ya atau row panah ya digambarkan dengan arah panah. Ini gunanya untuk menggambarkan nama dari aliran datanya apa. Namanya itu bisa berupa noun. Nah, noun ini maksudnya kata benda ya, a description one or more connection to a process. Jadi koneksi antara satu proses dengan proses yang lain yang bentuknya adalah description of data elements. Jadi deskripsi dari elemen data. Jadi dia sifatnya data. Ya, dia sifatnya data. Data apa? Misalnya nih Sispu Bina Dharma menghasilkan KHS. Oh, berarti nama data fullnya adalah KHS. Nah, atau kalau kamu mau masuk Bina Dharma dengan menuliskan atau dengan mengetik formulir penerimaan siswa baru. Formulir penerimaan siswa baru bisa kita anggap dia sebagai data flow. Ya. Oke, yang kedua yaitu data store. Data store bisa dinomorin seperti ini kalau menurut Jane. Jadi sesuaikan ya kalau kamu mau membuat data flow diagramnya menurut Jane Anserson berarti seperti ini buatnya. Tapi kalau menurut DeMarco dia seperti ini. Oke. Merupakan sebuah noun juga one or more input data flow. Nah, satu atau lebih input dari data flow atau one or more output dari data flow. Nah, jadi ini juga merupakan tempat untuk menyimpan data. Kalau tadi data flow itu aliran datanya, kalau ini tempat nyimpan datanya apa namanya? Ya, biasanya sebuah noun atau kata benda. Digambarkan dengan seperti ini. Di tempat menyimpan data, karena yang akan kita buat itu adalah sebuah program atau sebuah perangkat lunak, maka tempat nyimpan datanya adalah nama filenya atau nama tabelnya. Jadi bisa dianggap ini sebagai nama tabelnya. Kan kalian udah belajar basis data ya, ada nama tabelnya. Oke. Nah, yang keempat yaitu external entity. Ya. Noun juga, deskripsi dari apa? Deskripsi dari yang memberikan data dan yang menerima data.
digambarkan dengan gambar apa nih rectangle ya, 4 persegi panjang. 4 persegi panjang. External entity itu adalah entity yang berasal dari luar dari lingkungan program yang akan kita buat. Ya, jadi dia bisa memberikan data dan dia juga bisa menerima datanya. Nanti deh ada contohnya. Jadi siapapun itu, baik itu dalam orang, nama bagian, nama unit, atau mungkin juga nama sistem boleh. Dia sebagai external entity. Jadi dia berada di luar dari program yang akan kita buat. Seperti itu. Ini penjelasannya yang sudah saya jelaskan tadi sama saja notasinya ya. Jadi ada external entity, ada proses, ada data store dan ada data flow. Ya. Nah, yang perlu yang Anda perhatikan ya, tidak ada hubungan langsung antara entitas dengan data. Jadi harus melalui sebuah proses. Maksudnya bahwa jadi kalau ada simbol ya antara misalnya entitas misalnya dengan entitas tidak boleh ada panah, harus dihubungkan dengan proses, atau antara data store dengan data store tidak boleh, jadi data store hubungannya harus ada proses dengan data store yang lain, begitu juga sebaliknya ya, antara misalnya data store dengan external entity atau external entity dengan data store. Oke, nah di dalam membuat data flow diagram ada istilah namanya pelevelan ya, di mana levelnya terdiri dari yang pertama adalah diagram konteks. Diagram konteks sering disebut juga sebagai diagram level 0 ya. Yang kedua yaitu diagram level 1 dan seterusnya sampai dengan level N. Jadi sampai dengan diagram itu tidak bisa kita pecah lagi. Oke. Nah, ini contoh dari diagram konteks mana kita tarik satu simpel proses untuk proses bisnis atau sistem yang dimodelkan. Dimulai dari DFD level 0 atau diagram konteks, kita buat DFD level konteksnya itu hanya ada satu proses. Jadi syarat dari sebuah diagram konteks itu terdiri dari hanya satu proses. Jadi yang ada di dalam konteks itu cuma ada simbol apa saja, external entity, data flow, dan proses. Ya, prosesnya cuma satu. Jadi kalau nanti kalian mau buat tugasnya, prosesnya itu adalah judul tugasnya masing-masing. Ya, judul tugasnya masing-masing. Kemudian apa namanya external entity dari kasusnya masing-masing. Kayak seperti ini ada 4 external entity yaitu salesperson atau apa namanya salesman ya kalau kalau kita bilang, kemudian customer atau konsumen, kemudian manager shop ya dan owner atau manajernya. Nah, ini adalah data-data yang mengalir ya, data-data yang mengalir. Jadi pertama kali kalau kita mau buat data flow diagram itu kita harus membuat diagram konteks dulu yang hanya terdiri dari satu proses saja. Oke. Nah, contoh lain misalnya tarik satu simbol proses untuk proses bisnis atau sistem yang dimodelkan tanpa nomor. Nah, seperti ini contoh lain ya dari buat konteks diagram di mana ini adalah kita mau buat program tentang sistem registrasi course ya, mata kuliah di mana dia nanti berhubung dengan fakultas member atau member fakultas atau kaprodi lah ya atau ketua fakultasnya. Kemudian ada lagi departemen akademiknya dan mahasiswanya ya, di mana misalnya si departemen akademik itu mengirimkan jadwal kegiatan schedule datanya, kemudian akan diberikan kepada si faculty member dengan kelas listnya, kemudian jadwalnya akan diterima juga oleh mahasiswa dan seterusnya. Ya, ini yang dikatakan sebagai konteks diagram atau diagram level 0. Nah, yang berikutnya adalah level diagram. Kan setelah kita buat diagram level 0 atau diagram konteks, baru kita kembangkan lagi levelnya menjadi level diagram level 1, level 2, dan seterusnya. Nah, berasal dari mana level-level itu? Berasal dari diagram konteks. Jadi pecahan, tadi kan
Udah dijelaskan bahwa diagram konteks itu terdiri dari satu proses, ya. Nah, kalau berarti pecahan dari proses yang ada di level konteks kita pecah menjadi beberapa proses lagi. Kayak misalnya untuk sistem registrasi mata kuliah tadi kita pecah menjadi 3 proses kalau dicontoh ya. Apa prosesnya? Yang pertama kita buat scheduling datanya, kemudian enroll studentnya, baru kita buat jadwal mata kuliahnya atau produk class listnya, ya. Jadi untuk meregistrasi mata kuliah ini kita harus membuat 3 proses ini. Nah, 3 proses ini tadi. Nah, nanti pada saat di DFD level 1 kita sudah bisa membuat data store-nya. Di mana di sini kalau kita lihat ada beberapa data store. Yang pertama adalah eh, store mata kuliah dan ruangan. Ya, mata kuliah dan ruangan. Jadi kita simpan data-data tadi ke dalam tabel atau file, yaitu 2 tabel ini. Seperti itu. Nah, contoh lain ya. Ini misalnya kita akan membuat sistem informasi penggajian. Jadi buat program untuk menghitung gaji. Nah, sebagai external entity, untuk kita buatkan konteks diagram, misalnya yang terlibat, yang di luar, yang berada di luar sistem informasi penggajian. Jadi misalnya yang mengelola sistem informasi penggajian ini adalah bagian keuangan. Nah, bagian keuangan tidak termasuk ke dalam external entity. Karena apa? Karena dia berada di dalam proses. Ya, jadi nanti dia berhubungan dengan siapa? Oh, nanti pegawai memberikan data karyawan, ya, memberikan data dia, identitas dia, kemudian nanti di akhir dia akan menerima slip gaji dari program yang kita buat, ya. Personalia, nah personalia dia memberikan data apa? Memberikan absen, data absen dengan data lembur untuk kita masukkan ke dalam sistem penggajiannya. Nanti sistem penggajian ini programnya akan menghasilkan laporan data karyawan yang akan diberikan kepada bagian personalia. Kemudian kebijakan tentang misalnya tunjangan jabatan, berapa upah per jam, kemudian berapa upah lembur, itu diberikan oleh direktur. Artinya data ini semua akan dikirimkan oleh direktur ke dalam program yang kita buat kebijakannya. Ya, nanti di akhir programnya akan menghasilkan laporan gaji karyawan dan laporan data karyawannya. Nah, seperti itu. Jadi kita buat dulu secara umum. Ya, buat dulu secara umum. Kira-kira data apa yang diberikan oleh external entity dan data apa yang akan dihasilkan oleh program yang akan kita buat. Seperti itu. Jadi sudah dipikirkan mulai dari sekarang. Makanya Anda sudah membuat apa namanya pendekatan fungsional itu di bab 2 ya di poin 2.1. Nah, setelah membuat data flow diagram di level konteks, kita masuk ke level berikutnya yaitu DFD level 1 ya. Nah, dari proses tadi kan judul ya, sistem informasi penggajian. Nah, untuk level satunya kita uraikan lagi prosesnya. Misalnya di sini menjadi 4 proses. Ya, yang pertama kita akan menginput data dan membuat rekapan jam kerja. Yang kedua, kita akan menghitung gajinya. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat laporan gajinya. Dan yang keempat, kita akan mencetak laporan penggajiannya. Nah, sebenarnya detail-detail mengenai ini sudah juga Anda uraikan di bab 2 poin 2.1 itu. Ya, makanya saya bilang kalau poin 2.1 itu sudah sesuai, sudah benar, itu akan gampang buat data flow diagram ya. Tinggal kita hubungkan dengan siapa-siapa saja yang akan terlibat di dalam penggunaan sistem gaji ini. Nah, dari sini misalnya di sini muncul nah, misalnya muncul external entity yang lain ya. Kayaknya ini beda dengan yang tadi, yaitu kepala pesantrennya dia akan apa namanya mengirimkan formulir jam kerja, nanti jam kerjanya disimpan pada tabel jam kerja seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat gambar ini,
Coba sesuai dengan teori yang saya jelaskan tadi, ada yang salah nggak? Nah, nggak boleh nih. Kayak misalnya nih data store menuju ke external entity itu tidak boleh ada panah atau ada data flow. Ya, dia harus melewati sebuah proses. Jadi ini adalah gambar yang salah. Ya, gambar yang salah. Ini contohnya saja. Nah, untuk tugas berikutnya, eh, Anda buatlah data flow diagram dari kasus Anda masing-masing. Ya, sesuaikan dengan case masing-masing. Mulai dari minimal ya, mulai dari diagram konteks, DFD level 1 sampai dengan DFD level 2. Ya, minimal paling tidak minimal harus sampai ke DFD level 2. Ya, minimal data flow diagramnya harus sampai ke DFD level 2. Nah, itu saja penjelasan Ibu mengenai traditional approach dengan menggunakan data flow diagram.